Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama Pak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Gloria Katrina Simangunsong dengan NIM 240101119 semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa IAKN Taritung akan mempresentasikan prinsip umum hermeneutika tersebut. Ada beberapa prinsip umum pada hermeneutika Perjanjian Baru. Yang pertama, tidak menghasilkan ayat keluar dari konteks. Yang pertama adalah konteks dekat. Dua contoh ayat dalam konteks dekat yaitu Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Konteks dekatnya yaitu banyak orang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh menilai atau mengkritik tindakan orang lain sama sekali. Keterangannya yaitu dalam ayat ini berikutnya Matius 7 ayat 2-5, yaitu sebenarnya mengajarkan agar kita menghakimi dengan benar dan tanpa kemunafikan. Kita harus memperbaiki diri dulu sebelum membantu orang lain. Contoh yang kedua, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Konteks dekatnya, ayat ini sering dikutip seolah-olah Paulus berkata bahwa orang percaya bisa mencapai apapun yang mereka inginkan, misalnya sukses dalam karir atau olahraga. Keterangannya yaitu, jika membaca ayat sebelumnya, Filipi 4 ayat 11-12, Paulus berbicara tentang bagaimana ia bisa tetap puas dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, karena kekuatannya berasal dari Kristus. Yang kedua, konteks jauh. Ada dua contoh ayat dalam konteks jauh yaitu, yang pertama, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Konteks jauhnya, ayat ini merupakan bagian dari khotbah di Bukit Matius 5 ayat 7, di mana Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dalam konteks yang lebih luas, Yesus berbicara tentang bagaimana murid-muridnya harus menjadi teladan bagi dunia. Keterangannya yaitu, ayat ini mengajarkan bahwa orang percaya harus mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus dalam hidup mereka, menjadi saksi bagi dunia, serta tidak menyembunyikan iman mereka. Contoh yang kedua, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Konteks jauhnya yaitu, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal 12 menekankan kehidupan Kristen yang dipenuhi dengan kasih, pelayanan, dan hidup dalam kehendak Allah. Keterangannya yaitu, ayat ini mengajarkan tentang transformasi hidup orang percaya melalui pembaharuan pola pikir, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bukan mengikuti pola dunia yang penuh dosa. Ini menjadi dasar bagi banyak ajaran Protestan tentang pertobatan dan perubahan hidup melalui iman. Yang ketiga adalah konteks historis. Dua contoh ayat konteks historis, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Konteks historisnya yaitu, ayat ini merupakan bagian dari amanat agung yang diucapkan Yesus setelah kebangkitannya dan sebelum naik ke surga. Saat itu murid-muridnya masih takut dan belum memahami sepenuhnya rencana Allah. Keterangannya yaitu, dalam budaya Yahudi, konsep keselamatan sering dikaitkan dengan bangsa Israel. Tetapi Yesus memperluas misi ini ke seluruh dunia. Kekaisaran Romawi saat itu memiliki infrastruktur yang mendukung perjalanan jarak jauh,
sehingga perintah ini menjadi mungkin untuk dilaksanakan oleh para rasul Paulus dan pengikut Yesus. Contoh kedua, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Konteks historisnya yaitu surat Ibrani ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami penganiayaan, kemungkinan iman besar di bawah pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 60-70 Masehi. Keterangannya, banyak dari mereka tergoda untuk kembali ke hukum Taurat karena tekanan dari masyarakat Yahudi dan Kekaisaran Romawi. Pasal 11 menekankan contoh-contoh iman dari tokoh-tokoh perjalanan lama seperti Abraham, Musa, dan Nuh untuk mengingatkan mereka bahwa iman telah menjadi dasar hubungan dengan Allah sejak dahulu. Yang keempat adalah konteks budaya. Ada dua contoh ayat konteks budaya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Konteks budayanya yaitu pada zaman Yesus banyak kota di wilayah Israel dan sekitarnya dibangun di atas bukit atau gunung. Hal ini bertujuan untuk keamanan dari serangan musuh serta memudahkan akses ke sumber air. Pada malam hari, lampu-lampu minyak di kota itu akan terlihat kejauhan, menjadikannya mudah dikenali. Keterangannya, Yesus menggunakan gambaran ini untuk mengajarkan bahwa pengikutnya harus menjadi terang bagi dunia. Mereka tidak boleh bersembunyi, melainkan harus memancarkan cahaya, kasih, kebenaran, dan keadilan di tengah masyarakat, seperti sebuah kota yang tidak bisa disembunyikan. Contoh yang kedua yaitu Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Konteks budayanya yaitu di wilayah Timur Tengah pada zaman Yesus, para gembala memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Mereka tidak hanya mengembalakan domba, tetapi juga melindungi mereka dari bahaya seperti serigala, perampok, dan kondisi alam yang ekstrim. Seorang gembala yang baik akan berkorban demi keamanan dombanya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Keterangannya yaitu Yesus menggunakan gambaran gembala untuk menunjukkan kasih dan pengorbanannya bagi umat manusia. Sebagai gembala yang baik, ia bersedia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia, menggambarkan peranannya sebagai pemimpin yang penuh kasih dan pelindung sejati bagi umatnya. Yang prinsip kedua ayat bertentangan, dua contoh ayat bertentangan. Yang pertama, keselamatan oleh iman atau perbuatan. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 2-24, jadilah kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Keterangannya yaitu Paulus dan Yakobus membahas aspek yang berbeda tentang keselamatan. Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, sedangkan Yakobus menegaskan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti dari iman tersebut. Yang kedua adalah melihat Allah atau tidak dapat melihat Allah. Yang pertama, Keluaran 33 ayat 20, tetapi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yang kedua adalah Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Keterangannya, dalam perjanjian lama melihat Allah secara langsung akan menyebabkan kematian karena kekudusannya. Namun, dalam perjanjian baru, Yesus berbicara dalam konteks ekstatologis, di mana orang yang suci hatinya akan melihat Allah di kerajaan surga.
Prinsip yang ketiga, perbedaan deskriptif dan didaktif. Ada dua contoh ayat deskriptif. Yang pertama yaitu Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Keterangannya, ayat ini menggambarkan momen Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Peristiwa ini menandai awal pelayanan Yesus di dunia. Roh Kudus yang turun seperti burung merpati merupakan simbol kehadiran Allah dan pengurapan atas Yesus sebagai Mesias. Contoh yang kedua, Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Keterangannya, ayat ini mendeskripsikan peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Para gembala yang sedang berjaga pada malam hari menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan tentang kelahiran juru selamat. Yang kedua, didaktif. Ada dua contoh ayat didaktif. Roma 6 ayat 3-23. Yang kedua ada didaktif. Dua contoh ayat didaktif. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keterangannya, ayat ini menyatakan kebenaran umum bahwa dosa membawa hukuman maut. Tetapi Allah memberikan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Pola deduktifnya terlihat karena ayat ini menjanjikan prinsip umum terlebih dahulu, atau upah dosa adalah maut, lalu memberikan solusi atau pengecualian keselamatan dalam Kristus. Contoh kedua, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa mengasihi, ia tidak mengenai Allah, sebab Allah adalah kasih. Keterangannya yaitu, ayat ini menyatakan sesuatu prinsip utama bahwa Allah adalah kasih. Dari prinsip ini disimpulkan bahwa seseorang yang tidak memiliki kasih tidak benar-benar mengenal Allah. Struktur deduktifnya yaitu terlihat karena ayat ini memulai dengan suatu pernyataan umum atau Allah adalah kasih, lalu menarik kesimpulan praktis bagi manusia harus mengasihi untuk mengenal Allah. Yang prinsip keempat, oknum yang berbicara. Tuhan atau Yesus yang langsung berbicara. Dua ayat contohnya. Yang pertama, Matius 28 ayat 18-20. Amanat agung Yesus kepada murid-muridnya. Keterangannya yaitu amanat agung yaitu perintah Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum naik ke surga, Yesus menegaskan bahwa ia memiliki segala kekuasaan di surga dan di bumi. Contoh kedua, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Keterangannya yaitu ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus. Ia adalah jalan menuju Allah, kebenaran yang menyatakan kehendak Allah dan hidup yang memberikan kehidupan kekal bagi orang percaya. Yang kedua, malaikat yang berbicara. Dua contoh ayatnya. Yang pertama, Lukas 1 ayat 11-13. Malaikat Gabriel berbicara kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Keterangannya, ayat ini menegaskan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis adalah bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Contoh kedua, Lukas 1 ayat 26-28. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Keterangannya yaitu, ayat ini menunjukkan bahwa Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Yesus, dan ini adalah bagian dari rencana keselamatan bagi dunia. Yang ketiga, manusia yang berbicara. Dua contoh ayatnya. 1 Matius 16 ayat 16. Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Keterangan ayat ini menunjukkan bahwa Petrus memahami dan mengakui Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan. Contoh kedua, Yohanes 20 ayat 28. Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Keterangannya,
Ayat ini menjelaskan iman Thomas setelah meragukan kebangkitan Yesus. Pengawannya menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah hidup serta meneguhkan kebangkitannya sebagai kebenaran iman Kristen. Yang ketiga, setan iblis yang berbicara. Dua contoh ayat. Yang pertama adalah Matius 4 ayat 3. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu menjadi roti." Keterangannya, ayat ini menunjukkan bahwa iblis mencoba menggoda Yesus untuk menggunakan kuasanya demi kepentingan pribadi. Contoh kedua, Matius 4 ayat 6. Iblis mencoba Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Keterangan ayat ini menunjukkan iman dan pertobatan penjahat tersebut yang mengakui Yesus sebagai Raja dan memohon keselamatan. Kesimpulannya yaitu yang saya dapat, demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari pada proses presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.